Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa Iriawan dengan NIM H0711811513. Selanjutnya, saya akan membahas tentang DES dan AES. Yang pertama yaitu DES. DES adalah salah satu algoritma kriptografi simetris. Artinya, kunci yang digunakan untuk proses enskripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enskripsi blok shipper dengan panjang blok 64 bit dan dengan panjang kunci 56 bit yang bersifat rahasia yang dibagi atau shared secret. Shared secret sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Yang dimaksud sepenggal data di sini dapat berupa kata sandi, passphrase, atau kunci pada algoritma enskripsi. Selanjutnya yaitu skema Feistel. Setiap blok dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, 16 putaran enshippering dan inversi permutasi awal. Selanjutnya yaitu skema global algoritma DES, bisa dilihat pada gambar. Kemudian pembangkit kunci internal. Kunci internal adalah kunci yang berada pada setiap putaran, di mana ada 16 putaran. Jadi, ada 16 kunci internal yang disimbolkan dengan K1, K2, sampai K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Proses pembangkitan kunci-kunci internal DES bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk gambar sebelah kanan itu merupakan jumlah pergeseran bit pada setiap putaran. Misalnya, putaran pertama, maka jumlah pergeseran bit itu sama dengan 1. Pada pembangkitan kunci internal, kita menggunakan matriks permutasi kompresi PC1. Hasilnya bisa dilihat pada gambar yang pertama. Kemudian yaitu matriks PC2 untuk gambar yang kedua. Permutasi awal. Permutasi awal di sini bertujuan untuk mengacak plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Matriks permutasi awal bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu enshippering. Setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran enshippering. Matriks permutasi ekspansi dapat dilihat pada gambar. Hasil ekspansi tadi akan menghasilkan vektor A 48 bit. Vektor A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Ada 8 matriks substitusi, masing-masing dinyatakan dengan kotak S. Kotak S menerima masukan 6 bit dan memberikan keluaran 4 bit. Nah, pada gambar sudah ditampilkan vektor A yang dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Keluaran proses substitusi adalah vektor B yang panjangnya 48 bit. Vektor B menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan permutasi adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi. Sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar yang pertama. Selanjutnya yaitu inversi permutasi. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan. Hasilnya bisa dilihat pada gambar yang kedua. Kemudian deskripsi. Deskripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enskripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enskripsi dan deskripsi. Pada proses deskripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15,
sampai K1. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada setiap putaran desiparing adalah LI sama dengan RI dikurang 1, lalu untuk RI-nya sama dengan LI dikurang 1, disorkan dengan fungsi RI dikurang 1 KI. Selanjutnya AS. Di sini kita menggunakan algoritma Ringel. Algoritma Ringel adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enskripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enskripsi tersebut. Spesifikasi algoritma Ringel. Ringel mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. Sebagaimana halnya pada DES, karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal AES128, AES192, dan AES256. Nah, garis besar algoritma Ringel yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Ini di luar proses pembangkitan round K. Yang pertama yaitu add round K. Add round K melakukan sort antara state awal atau plain text dengan chip hierarchy. Tahap ini disebut juga initial round. Yang kedua yaitu putaran sebanyak NR kurang 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama subbytes byte dengan menggunakan tabel substitusi S-box. Lalu shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian mix column, mengacak data di masing-masing kolom array state. Yang ketiga yaitu final round atau proses untuk putaran terakhir. Yang pertama itu subbytes, kemudian shift rows, lalu add round key, dan add round key melakukan sort antara state, sekarang round key. Untuk skemanya di sini bisa dilihat seperti ini. Yang pertama yaitu initial round, kemudian ada 9 rounds, lalu ada final round. Transformasi subbytes. Subbytes bertujuan untuk memetakan setiap byte dari array state dengan menggunakan S-box. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu transformasi shift rows. Transformasi shift rows melakukan pergeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Baris R sama dengan 1 digeser sejauh 1 byte. Baris R2 digeser sejauh 2 byte, dan baris R3 digeser sejauh 3 byte. Baris R0 tidak digeser. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu transformasi mix columns. Transformasi mix columns mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX mod X pangkat 4 ditambah 1. Setiap kolom diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada GF 2 pangkat 8. AX yang ditetapkan adalah AX 03 X pangkat 3 ditambah 01 X pangkat 2 ditambah 01 X ditambah 02. Bisa dilihat di sini adalah operasi mix kolom terhadap kolom pertama, lalu hasil transformasi mix kolom secara keseluruhan. Kemudian transformasi add round key. Transformasi ini melakukan operasi sort terhadap sebuah round key dengan array state dengan hasilnya disimpan di array state. Kemudian pembangkitan kunci. Tiap putaran menggunakan kunci berbeda. Kunci dibangkitkan dari kunci eksternal 16 byte menjadi array 44 32 byte words. Di sini terdapat tabel rcon konstan.
Selanjutnya kita akan pindah ke implementasi. Selanjutnya yaitu implementasinya. Pertama-tama kita buatkan dulu metode untuk merubah heksa ke biner, biner ke heksa, biner ke integer, integer ke biner, biner ke string, string ke biner, dan bit sort. Selanjutnya, kita buatkan inisial permutasinya. Seperti ini. Kemudian kita buatkan inverse dari inisial permutasinya. Seperti ini. Lalu, PC1-nya, kemudian PC2. Selanjutnya, kita buatkan pembangkitan kunci. Nah, dengan shift sebanyak 16. Kemudian di sini ada ekspansi blok. Kemudian substitusi blok. Hasil ekspansi yang tadi menghasilkan vektor A 48 bit dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang dinyatakan dalam kotak S. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi, ini menghasilkan sampai S8. Nah, selanjutnya yaitu subpermutasinya. Seperti ini. Dengan rows 16 dan block size 8 kali 8 atau 64. Nah, selanjutnya yaitu dibuatkan lagi metode transform untuk blok dan key-nya. Selanjutnya, untuk enkripsinya. Nah, di sini pesan yang akan dikirimkan akan diubah dari string ke biner. Lalu, untuk deskripsinya, pesan yang akan dikirimkan kepada penerima itu diubah dari heksa ke biner. Nah, di sini sudah ada contoh hasil dari enkripsi dan deskripsinya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu implementasi dari AES. Nah, pertama-tama di sini kita gunakan split bytes yang digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa bytes. Seperti ini. Kemudian, setelah itu kita buatkan matriks. Lalu, isi matriks digeser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Nah, seperti ini. Kemudian, gunakan bin to in mengkonversi biner ke integer. Lalu, gunakan hex to bin untuk mengkonversi nilai heksadesimal ke biner. Nah, seperti ini. Lalu, buatkan tabel Xbox inskripsi dalam bentuk heksadesimal seperti ini. Selanjutnya yaitu tabel Xbox deskripsi dalam bentuk heksadesimal juga, seperti ini. Kemudian, lakukan pembuatan kunci. Lalu, lakukan pencocokan kunci karena ada 3 jenis kunci, yaitu 128, 192, dan 256. Lalu, gunakan pembangkit kunci untuk membuat kunci. Gunakan bin to hex untuk mengkonversi nilai biner ke heksadesimal. Lalu, sortkan setiap kolom sebagai polinom 4 suku pada GF 2 pangkat 8. Nah, transformasi mix kolom yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state dengan satu polinom. Lalu, lakukan perkalian matriks. Selanjutnya,
Dilakukan operasi enskripsi yang menggunakan dua parameter yaitu pesan dan key. Proses pertama yang dilakukan, pesan diubah ke bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4, dilakukan literasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext atau heksadesimal. Nah, selanjutnya lakukan operasi deskripsi yang menggunakan dua parameter yaitu pesan dan key. Proses pertama dilakukan pesan, diubah ke dalam bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Dilakukan literasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext atau string. Seperti ini. Nah, di sini merupakan hasil dari enskripsi ilmu komputer UH18. Nah, ini merupakan hasil dari enskripsi dan deskripsinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.